Hati-hati di jalan ya. Jangan terlalu ngebut. Kasihan istrimu yang sedang hamil ini, ujar Bibi sambil mengelus perutku yang sudah terlihat menonjol sedikit. Baik, Bi. Aku akan hati-hati berkendara, ujar Mas Toga pada Bibi dan Paman. Mobil Mas Yoga melaju dengan kecepatan sedang. Aku hanya diam, tak mengajak Mas Yoga bicara sedikitpun. Kenapa kamu tidak bilang soal perusahaan pada Mas Riana? Tanya Mas Yoga memecahkan lamunanku. Aku menghela nafas berat. Kalau Paman tahu kamu punya istri selain aku, apa kamu pikir dia rela kamu memimpin perusahaan? Tanyaku mendalam padanya. Ya, jangan kasih tahu Paman dong. Kamu kan istriku, seharusnya kamu mendukung karir suamimu ini. Ujarnya tanpa rasa malu. Aku membiarkan kamu menjadi direktur perusahaan ayah, tapi kamu tidak berhak bertindak semaumu. Kalau sampai kamu berbuat curang, aku akan katakan semuanya pada Paman. Bukan hanya dipecat dari jabatan direktur tapi kamu juga akan keluar dari perusahaan itu. Kutatap dengan tajam ke arah Mas Yoga yang tengah menyetir. Kamu bicara apa sih? Mas tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan kita. Mas akan berusaha memajukan perusahaan itu, Ma. Balas Mas Yoga percaya diri. Perusahaan kita. Bukan Mas, itu bukan perusahaan kita. Tapi milikku sendiri. Karena itu adalah warisan dari mendiang ayahku. Kamu hanya bekerja di sana. Kamu tidak berhak menyebut dirimu sebagai pemilik perusahaan itu. Ucapanku begitu tegas, sontak membuat Mas Yoga menoleh padaku. Menatapku tajam. Sepertinya dia marah mendengar ucapanku. Perusahaan itu warisan untuk kita berdua dan juga calon anak kita, Riana. Kenapa kamu seakan mau menjadikan itu milikmu sendiri? Suara keras Mas Yoga seperti menamparkan diriku. Apa kamu bilang? Warisan untuk kita, bukan Mas. Semuanya murni untukku. Semua aset perusahaan atas nama ayahku. Tidak ada namamu di sana. Balasku tak kalah keras. Sengaja aku katakan bahwa perusahaan atas nama ayah, padahal sudah berpindah menjadi namaku. Aku tak ingin Mas Yoga menjadikan perusahaan itu sebagai rebutan nantinya setelah kami bercerai. Sudahlah, terserah apa maumu. Balas Mas Yoga tak mau kalah. Aku memalingkan muka ke arah jalanan. Tak akan kubiarkan sedikitpun Mas Yoga menguasai perusahaan itu. Sampai di rumah, aku langsung istirahat. Rasanya lelah sekali. Mas Yoga tengah asyik dengan handphonenya. Mungkin perempuan itu sedang menghubunginya. Aku tertidur karena kelelahan. Hingga tak menyadari hari sudah menjelang maghrib. Segera aku mandi dan sholat. Tapi Mas Yoga tidak ada di kamar. Aku segera keluar kamar, hendak menuju dapur. Aku kaget melihat Mas Yoga tengah duduk di ruang makan. Menikmati semangkok mie instan. Sudah bangun, Ma. Mas lapar. Tapi nggak ada makanan. Jadi bikin mie instan. Kamu mau? Biar Mas masakin bentar. Tawarnya padaku. Tumben sekali dia lapar tapi tidak membangunkanku. Biasanya juga dia tidak pernah masuk ke dapur. Aku bisa bikin sendiri, ujarku menuju kulkas. Lalu melihat isi di dalamnya. Aku tidak ingin makan mie tapi juga tidak bersemangat untuk memasak. Aku hanya mengambil cake sisa kemarin. Duduk di meja makan lalu menikmatinya. Nggak lapar, Ma. Kok cuma makan cake? Mana kenyang? Tanya Mas Yoga. Aku lapar, tapi malas masak. Nggak selera juga makan mie instan, jawabku datar. Ya sudah, gimana kalau kita keluar saja nyari makanan? Kamu mau makan apa? Tanya Mas Yoga sok perhatian. Aku nggak mau keluar sama kamu. Nanti aku cari sendiri, ujarku datar. Kamu kenapa lagi sih, Ma? Kalau sikap kamu selalu seperti ini, aku jadi tidak betah tinggal di sini. Jawabnya marah. Aku meliriknya sekilas. Aku juga tidak betah lama-lama berdekatan dengannya. Kalau tidak betah, kamu bisa pergi kok dari sini. Aku tidak akan melarang. Balasku tak kalah sengit. Ya sudah, aku akan pergi ke rumah rindu. Mas Yoga berdiri dari tempat duduknya. Tak kularang sedikitpun saat dia beranjak mengambil kunci mobil lalu keluar dari rumah. Lebih baik dia pergi.
Aku juga sudah muak melihatnya. Selesai makan cake, aku ke kamar. Mengambil handphone lalu menelpon Mas Chandra. Lebih baik aku pergi keluar dengan Mas Chandra daripada dengannya. Pergi dengan Mas Yoga bisa menghilangkan selera makanku. Halo, Mas. Ya, ada apa Riana? Apa terjadi sesuatu? Tanya Mas Chandra langsung. Tidak ada apa-apa kok Mas. Aku hanya ingin keluar nyari makanan. Apa Mas sibuk? Kamu mau Mas temenin keluar? Baiklah, Mas akan ke sana sekarang, lembut sekali suara Mas Chandra. Baik, Mas. Aku tunggu. Ujarku mengakhiri panggilan telepon. Aku segera berganti pakaian, meraih tas kecilku lalu memasukkan dompet ke dalamnya. Saat Mas Chandra sampai, aku langsung menutup pintu dan pagar rumah. Lalu menaiki mobil Mas Chandra. Wah, kamu cantik sekali malam ini, Riana. Mas sampai pangling melihatnya, goda Mas Chandra sambil tersenyum simpul. Ah, Mas ngegombalin aku ya. Sudah jalan, aku kelaparan, ujarku tersipu malu. Mas Chandra tersenyum menatapku, lalu mulai melajukan kendaraan. Kita kemana? Kamu mau makan apa? Tanya Mas Chandra langsung. Ke tempat yang nyaman saja deh, Mas. Aku juga ingin menenangkan diri. Pusing mikirin masalah Mas Yoga, balasku datar. Ada apa lagi? Masih belum dapat bukti tambahan? Tanya Mas Chandra. Belum, Mas. Sepertinya perempuan itu sedikit lebih hati-hati. Orang yang aku suruh mengawasi rumah perempuan itu juga bilang pria itu tidak datang lagi sejak kejadian itu. Aku menghela nafas berat. Aku sudah bertanya pada Bayu, dia bilang tidak ada seorang pun yang datang ke rumah perempuan itu. Sepertinya aku harus memikirkan cara yang lain untuk mencari tahu semua rahasia itu. Mobil Mas Chandra berhenti di sebuah restoran yang terlihat cukup mewah. Aku keluar dari mobil, mengikuti langkah kaki Mas Yoga memasuki restoran. Makanan dengan cepat dihidangkan oleh pelayan. Aku segera menikmatinya. Perutku sangat lapar. Aku hanya makan di rumah paman siang tadi. Sekarang sudah malam pantas saja aku kelaparan seperti ini. Makannya pelan-pelan Riana, Mas Chandra menghidangkan segelas air putih di samping piringku. Makasih, Mas. Aku kelaparan Mas. Maaf ya. Ujarku tetap melanjutkan makan. Mas Chandra milap mulutnya, pertanda dia telah selesai menikmati makanan. Aku juga telah menghabiskan makanan yang ada di piringku. Ku minum jus jeruk pesananku. Apa kamu tidak bisa menebak sedikit pun apa kesalahan suamimu pada kedua orang tuamu, Riana? Tanya Mas Chandra padaku. Aku meletakkan gelas yang berisi jus jeruk dari tanganku ke atas meja. Aku belum yakin, Mas. Hanya saja saat sama-sama mengunjungi makam kedua orang tuaku, aku sempat kepikiran, jangan-jangan Mas Yoga lah pelaku tabrak lari kedua orang tuaku, Mas. Mas Chandra terlihat kaget, sontak dia menjauhkan punggungnya dari sandaran kursi. Kenapa kami bisa kepikiran itu? Pikiran itu hanya terlintas begitu saja, Mas. Saat melihat mata Mas Yoga berlinangan ketika berdoa di samping makam ayah dan ibu, ujarku menatap Mas Chandra. Sebaiknya, kita secepatnya mencari tahu kebenaran itu. Masalah ini jangan sampai berlarut-larut. Ingat kandunganmu semakin besar. Iya, Mas. Aku akan memikirkan cara yang lain untuk mendapatkan kebenarannya. Bagaimana kalau kamu menyadap handphone suamimu saja? Sepertinya, cara ini akan berhasil. Jika kamu bisa mengetahui percakapan antara suamimu dan juga perempuan itu, ide Mas Chandra membuat wajahku berbinar. Benar sekali, kenapa selama ini aku tidak kepikiran tentang hal itu? Baik, Mas. Aku akan menyadap handphone Mas Yoga. Semoga dengan cara ini aku bisa mengetahui semua rahasianya itu. Ujarku semangat. Setelah makan, Mas Chandra kembali mengantarku ke rumah. Kalau ada apa-apa, cepat hubungi Mas ya. Baik, Mas, aku keluar dari mobil Mas Chandra. Berjalan memasuki pagar rumah. Mas Chandra melambaikan tangan lalu pergi meninggalkan rumahku. Aku mengunci pagar rumah, lalu segera memasuki rumah. Mengunci pintu depan dengan rapat lalu berjalan ke arah kamar.
Mas Yoga pergi ke rumah perempuan itu. Hanya ada aku sendiri. Kembali rasa sepi itu menghantui diriku. Kapan aku bisa terlepas dari belenggu yang menyiksa ini? Hari ini aku berencana untuk menemui Pak Santoso. Aku harap dia akan mengerti kemauanku. Aku tidak ingin Mas Yoga banyak bertingkah jika nantinya dia menjadi direktur di perusahaan. Aku sudah membuat janji dengannya. Tapi, karena dia sibuk, aku tidak bisa janjian di luar. Dia memintaku untuk datang ke perusahaan. Setelah sampai di sana, aku segera menemui resepsionis. Menanyakan ruangan Pak Santoso. Mbak, saya ingin menemui Pak Santoso. Bisa tunjukkan di mana ruangannya? Tanyaku pada petugas resepsionis. Sudah ada janji, Mbak. Tanya balik petugas itu. Sudah, saya Riana, jawabku cepat. Aku tidak ingin Mas Yoga melihat keberadaanku. Tunggu sebentar ya, Mbak. Saya hubungi Bapak dulu, ujarnya kembali. Aku menunggu petugas itu menghubungi Pak Santoso. Tak lama, dia pun mengajakku berjalan memasuki gedung perusahaan menuju ruangan Pak Santoso. Kuedarkan pandangan mengitari seluruh ruangan yang kami lewati. Kantor ini besar sekali. Aku benar-benar tak menyangka jika semua ini adalah hasil kerja keras ayah semasa hidupnya. Sampai di sebuah ruangan, petugas itu mengetuk pintu. Lalu terdengar suara seseorang mempersilahkan masuk. Itu mungkin suara Pak Santoso. Petugas mempersilahkan aku memasuki ruangan. Assalamualaikum, Pak, ujarku ramah pada Pak Santoso. Ini pertemuan pertama kami. Waalaikumsalam, Riana. Ayo duduk, senyum di wajah Pak Santoso mempersilahkan aku duduk di sofa yang ada di ruangannya. Terima kasih, Pak, ujarku sambil duduk. Pak Santoso berdiri dari tempat duduk kerjanya lalu berjalan menuju ke arahku. Duduk di sofa persis di depanku. Apa kabar Riana? Lama tidak bertemu ya. Terakhir kali Bapak melihatmu saat mendiang ayahmu masih hidup. Saat itu Bapak pernah singgah ke rumahmu, ujar Pak Santoso ramah.